Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah melawat kami pagi hari ini. Biar Tuhan baca hati kami pagi hari ini. Sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami pagi hari ini. Firman yang akan ditebarkan itu boleh tumbuh dalam hidup kami pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Dan kita semua yang mendengarkan. Biar kami boleh mendapatkan bekal yang baru pada pagi hari ini. Hidup kami boleh berubah di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bagikan 2 minggu yang lalu. Tentang melayani Tuhan. Ada yang ingat 2 minggu yang lalu tentang apa Bapak Ibu? Gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar pagi hari ini. Amin. Kita akan melanjutkan tentang melayani Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawakan dengan judul Upah Sedinar Sehari. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama. Hanya 4 ayat saja, bukan 4 pasal. Kita akan baca dengan bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Dan saya bisa meminta Bapak Ibu membantu ayat yang genap. Dalam Matius 20 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2 silakan. Ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu terkasih. Kalau kita lihat orang yang melayani Tuhan, kita selalu melihat aktivitasnya. Ya, ada yang melayani di bagian musik, ada drum, ada yang keyboard, ada yang main gitar. Ada juga yang seperti saya membawakan firman Tuhan. Ada juga yang nyanyi, punya keahlian nyanyi, talenta menyanyi, membawakan firman Tuhan. Ada juga yang multimedia. Bisa bagus seperti ini kalau nggak ada yang menjalankan multimedia di atas, lighting, mungkin Anda hari ini kalau nggak ada yang hitung uang kolektor kita itu nggak mungkin juga. Melayani seperti itu Bapak Ibu. Anda datang ke gereja disambut, disalamin, itu pelayanan usher. Ada juga pelayanan apa lagi Bapak Ibu? Kematian, pelayanan di komsel, pelayanan di youth, pelayanan di teens, pelayanan di sekolah minggu dan lain sebagainya, di lighting, sound system. Suaranya bisa bagus seperti ini kalau nggak ada yang ngatur sound system yang nggak mungkin ada, ya. Kita semua melihat pelayanan itu dengan aktivitasnya. Tetapi ada satu yang tidak bisa terlihat dalam pelayan Tuhan, yaitu apa? Hati seorang pelayan. Dan pagi hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan ini, yaitu tentang upah sedinar sehari. Katakan upah sedinar sehari. Upah sedinar sehari, ya. Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan melalui perumpamaan pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, sebenarnya ada satu kejadian yang terjadi. Kalau Anda nanti bisa baca sendiri di rumah, dalam Matius 19, di situ ada seorang anak muda yang kaya, yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dia berkata begini, guru yang baik, apa yang aku harus lakukan sehingga aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Anda pernah tahu cerita itu Bapak Ibu? Anak muda ini berhasil sukses di masa mudanya, dia sudah memperoleh segala sesuatu, punya kedudukan, dikenal di masyarakat, dan dia mengharapkan bagaimana untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, jualah hartamu, tinggalkan semuanya, dan ikutlah aku. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Tetapi itu yang membuat anak muda itu sedih. Karena dikatakan sangat berat hatinya karena hartanya begitu banyak. Anda tahu cerita itu Bapak Ibu?
Tetapi ketika anak muda ini pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus, karena dia tidak mau menjual hartanya, dia tidak mau membayar harganya, di situ kalau Anda baca nanti di dalam firman Tuhan, mulai gempar di antara murid-murid Tuhan Yesus. Karena murid-murid Tuhan Yesus ini sudah pada bayar harga yang mengikut Yesus. Benar enggak? Mereka sudah menjual hartanya, mungkin sudah tinggalkan perahunya, tinggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Makanya di dalam Matius 19 ayat 27 bisa ditampilkan. Di situ Petrus protes. Dia berkata begini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Tuhan, aku ini sudah berkorban, aku sudah menjual, aku sudah tinggalkan pekerjaanku sebagai nelayan. Petrus ini meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan pekerjaannya, mungkin meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Mereka ikut Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain seperti Matius, dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dia ikut Yesus. Kemudian dia tanya, apa yang aku akan peroleh? Bukankah kalau ini ditranslasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai para pelayan Tuhan, kita pasti juga akan bertanya yang sama, benar enggak? Aku sudah melayani Tuhan, bukan cuma sebulan, 2 bulan, sudah bertahun-tahun. Aku sudah berkorban buat Tuhan, aku sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan semua talentaku. Kira-kira aku dapat apa Tuhan? Pernah enggak kita bertanya seperti sama Tuhan? Dalam hati kita jujur. Pernah enggak Bapak Ibu kasih? Aku sudah mungkin bayar harga. Aku sudah mungkin melayani Tuhan. Paling tidak aku yang melayani dan jemaat yang cuma duduk mendengarkan saja. Harusnya upahnya lebih besar enggak Tuhan? Benar enggak Bapak Ibu kasih? Halo? Kalau kita secara manusia kita pasti berkata begitu dong. Berkatnya lebih besar dong, aku melayani Tuhan di mimbar, melayani yang lain, enggak melayani Tuhan. Harusnya berkatnya lebih besar. Kalau kita lihat orang sebagai orang kerja, Bapak Ibu kasih, kalau orang barusan melayani Tuhan, dengannya sudah melayani berpuluh-puluh tahun, harusnya yang melayani berpuluh-puluh tahun, berkatnya jauh lebih besar enggak Bapak Ibu kasih? Jauh lebih besar kan? Itu yang kita harapkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu kasih? Apalagi kalau orang kerja di sekuler, orang yang sudah mungkin puluhan tahun, mungkin posisinya bukan sebagai staf lagi, mungkin sudah jadi manajer, mungkin bukan supervisor lagi, posisinya mungkin sudah tinggi, dan gajinya pasti lebih besar. Benar Bapak Ibu kasih? Aku sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun lebih senior, harusnya aku mendapatkan upah yang lebih besar dari Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Tetapi pagi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan ini, yaitu tentang perumpamaan pekerja di kebun anggur ya Tuhan. Bagaimana kita pelayan-pelayan Tuhan, kita harus punya sikap yang benar dalam melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Mari kita sama-sama belajar tentang perumpamaan ini. Di dalam Matius 20 saya ingin ceritakan kepada Anda dan kita sama-sama belajar. Pada waktu itu ada seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar dia datang ke satu pasar. Dan zaman dulu orang kalau cari kerjaan itu bukan seperti sekarang. Update status, mungkin cari di status media sosial atau di lapangan pekerjaan online ya Bapak Ibu, Jobstreet dan lain sebagainya. Anda cari, Anda apply dan Anda nanti mungkin di-interview. Tapi zaman dahulu berbeda. Orang kalau mau cari pekerjaan, mereka tuh pada nunggu di pasar, cari lowongan pekerjaan di situ. Mereka pagi-pagi benar, mungkin jam 5 pagi sudah berdiri di pasar situ. Siapa tahu ada yang memanggil dan merekrut mereka untuk bekerja di kebun anggur atau di perusahaan seseorang. Orang-orang itu adalah pekerjaan lepas harian. Mereka bukannya digaji bulanan. Kalau hari itu mereka dapat kerjaan, mereka bisa pulang makan kenyang. Tapi kalau hari itu mereka tidak dapat, saat tidak ada satupun yang memanggil mereka untuk bekerja, merekrut mereka, hari itu mungkin seluruh keluarganya mungkin bisa makan, tidak makan dan tidur kelaparan. Dan pagi-pagi benar, orang-orang itu sudah berkumpul di pasar itu menunggu ada seseorang yang memanggil.
Dan benar ada seorang pemilik kebun yang datang ke pasar itu, yang memanggil mereka, memilih mereka, pemilik kebun berkata, ayo ikut aku kerja di kebun anggurku. Kamu akan aku gaji 1 dinar sehari. Ingat ya Bapak Ibu, gajinya berapa? 1 dinar 1 hari. Ayo ikut. Mereka dengan sukacita, mereka bekerja di kebun anggurnya itu. Mereka bersorak-sorai karena hari itu mereka akan pulang dapat 1 dinar. Mereka akan makan kenyang, seluruh keluarganya akan bersukacita. Dan kemudian pukul jam 9 pagi, si pemilik kebun ini bilang bahwa, wah, aku masih butuh banyak pekerja lagi. Dia kembali lagi ke pasar itu, dia lihat masih ada orang yang berkumpul di situ. Pemilik kebun ini mengajak mereka, ayo kerja di kebun anggurku. Dan mereka semua dengan sukacita kembali sama-sama berbondong, bekerja bersama-sama di kebun anggur itu. Kemudian panas mulai terik, jam 12 siang mulai panas. Para pekerja yang masih belum dapat pekerjaan ini masih menunggu di pasar tadi. Dengan keringat bercucuran, siapa yang kira-kira mau memilih aku untuk bekerja di kebun anggur. Dan tiba-tiba pemilik kebun anggur ini datang lagi. Mereka lihat, loh kok masih ada di pasar. Ayo kerja, ikut sama aku kerja di kebun anggurku. Kira-kira jam sudah mulai habis, jam 3 sore. Orang-orang yang berada di pasar itu yang masih belum dapat kerjaan, mereka sudah mulai capek. Wah, kira-kira aku bakal malam ini tidur dengan perut kosong. Tetapi si pemilik kebun ini lagi-lagi datang lagi ke pasar itu dan merekrut mereka untuk ayo datang, ayo ikut aku bekerja di kebun anggurku. Kemudian yang terakhir, jam 5 sore, waktu hampir tutup, orang-orang pulang kerja jam 6 sore, tinggal 1 jam lagi. Si pemilik kebun anggur ini datang lagi ke pasar Bapak Ibu. Si pemilik kebun anggur ini datang dan cari. Orang-orang ini yang tadinya sudah berdiri di pasar tadi, mereka sudah lelah, mereka sudah nggak ada harapan. Mereka bahkan berkata, bukan kami ini orang yang malas. Tetapi memang kita tidak dikasih kesempatan, nggak ada yang memilih. Sudah tinggal 1 jam lagi. Nggak mungkin ada orang yang mau memilih untuk kerja. Tetapi dengan kebaikan hati si pemilik kebun anggur ini, dia merekrut mereka untuk kerja di kebun anggurnya si pemilik pengusaha ini. Luar biasa nggak Bapak Ibu kasih? Luar biasa, mereka kerja sama-sama. Dan akhirnya pada malam hari, saatnya mereka mendapatkan upah. Yang tadi kerja cuma 1 jam saja, jam 5 sore baru datang masuk kerja, pulang jam 6 sore. Digaji, dikasih upah sama pemilik kebun anggur itu 1 dinar. Yang jadi masalah adalah mereka yang kerja dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan lain sebagainya. Mereka mulai berpikir begini, loh kalau yang cuman kerja 1 jam saja dapat 1 dinar, bagaimana dengan kita? Harusnya kita dapat uang lebih banyak. Benar nggak Bapak Ibu dikasih? Harusnya kita sudah masuk lebih dulu dari jam 6 pagi kita sudah mulai kerja di kebun anggur ini, sudah mulai metiin, sudah mulai motong-motong. Kita sudah dapat kerja lebih susah, harusnya kita dapat upah lebih banyak. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Tetapi sebetulnya apakah si pemilik kebun anggur ini salah? Halo? Kontraknya tetap sama, 1 dinar 1 hari. Nah itulah Bapak Ibu kasih. Mereka mulai marah, mulai kecewa. Dan disitulah pagi hari ini kita mau belajar. Bagaimana sih kita pelayan Tuhan yang kerja di ladangnya Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai sikap yang benar di dalam melayani Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar 3 hal tentang melayani Tuhan. Yang pertama adalah melayani Tuhan adalah anugerah, bukan hak. Katakan sama-sama yuk. Melayani adalah anugerah, bukan hak. Kita akan membaca di dalam Matius 20 ayat 1-2. Matius 20 ayat 1-2 berkata, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, garis bawahi kalimat ini, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kalau Anda baca perumpamaan ini, Anda renungkan kembali, banyak orang memikir bahwa cerita ini difokuskan pada pekerja-pekerja yang kerja di kebun anggurnya Tuhan. Kebun anggurnya si pengusaha ini. Mereka kerja, ada yang datang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, jam 5 sore. Mereka bekerja di kebun anggur itu. Tetapi sebenarnya kalau Anda perhatikan baik-baik cerita ini, tokoh utama dari perumpamaan ini adalah si pemilik kebun. Benar nggak Bapak dikasih? Si pemilik kebun ini dengan aktif dia mencari pekerja-pekerja itu di pasar. Dari jam pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia pergi ke pasar. Dia rekrut orang-orang, ayo kerja di kebun anggurku. Benar nggak? Jam 9 lagi dia datang, ayo kamu masih di sini, ngapain kamu nganggur? Kerjalah di kebun anggurku. Benar nggak Bapak Ibu? Jam 12 dia datang, jam 3 lagi dia datang ke pasar itu, jam 5 sore dia datang lagi. Yang aktif di sini sebenarnya siapa? Si pemilik kebun anggur tadi. Benar Bapak Ibu kasih? Dan orang-orang ini, orang-orang yang ada di pasar ini, mereka tidak mungkin bisa bekerja di dalam kebun anggur itu tanpa seizin si pemilik tadi. Benar Bapak Ibu kasih? Tanpa seizin, mereka nggak punya hak. Mereka nggak bilang, aku harus kerja di sini. Kamu nggak mau tahu, kamu harus terima saya. Nggak mungkin bisa. Mereka nggak punya hak. Mereka bisa melayani, mereka bisa bekerja di kebun anggur itu karena anugerah dari si pemilik kebun anggur tadi. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Adalah satu anugerah. Mereka mengucap syukur, tadinya mereka ini pengangguran. Di dalam pasar itu mereka pengangguran. Kalau tidak ada satupun yang memilih mereka, mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak akan mendapat upah apapun. Mereka pulang mungkin dengan tidur dengan perut yang kosong. Bapak Ibu yang terkasih, ketahuilah, kalau kita melayani Tuhan, hari ini Tuhan mengizinkan kita melayani di ladang pelayanan Tuhan. Kita boleh melayani itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita boleh melayani Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Biar jadi fondasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Anda dikasih talenta sama Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Kita harus menyadari itu, kita harus melayani Tuhan, karena Tuhan itu sudah begitu baik. Kita mengucap syukur siapa kita. Kita ini tidak layak, tetapi Tuhan layakkan kita. Tuhan panggil kita untuk masuk di dalam keluarga Tuhan, untuk masuk dalam ladangnya Tuhan, untuk melayani bersama-sama. Kalau saya ingat pertama kali saya melayani Tuhan, mengeluarkan firman, saya itu, Bapak Ibu mungkin percaya atau nggak percaya, suruh bawain di depan kelas saja, suruh ngomong di depan kelas 1 menit aja itu mungkin susah sekali buat saya. Tapi kalau hari ini Tuhan tambahkan talenta yang baru Tuhan percayakan buat saya, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya rekan-rekan pelayanan sekerja di dalam ladangnya Tuhan. Anda bisa melayani, coba diingat-ingat. Anda bisa main musik, awalnya mungkin Anda melayani dengan terbatas dengan kemampuan Anda. Tetapi kalau Anda bisa dipakai Tuhan, itu semua karena anugerahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sama dengan pekerja-pekerja di kebun anggur ini. Mereka hanya ada di pasar. Tanpa mereka dipanggil oleh pemilik kebun anggur tadi, dikasih kerjaan. Mereka itu bukan siapa-siapa. Kita pun sebagai pelayan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan pakai kita sampai hari ini. Amin. Karena anugerah Tuhan, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan pakai kita. Kalau satu hari nanti talenta kita dicabut sama Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu terkasih. Kita melayani karena anugerah dari Tuhan. Maka dari itu, apa kita? Haknya kita menuntut hak kita sebagai pelayan Tuhan. Terkadang kalau kita lupa bahwa kita melayani sebagai anugerah dari Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan, aku sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Seakan-akan sepertinya Tuhan itu berhutang sama kita.
Apa upahku Tuhan sebagai pelayan Tuhan? Tuhan, aku sudah berkorban sama Tuhan. Kalau kita tidak menyadari fondasi kita sebagai pelayan Tuhan, karena semua anugerah dari Tuhan, terkadang kita punya paradigma yang salah. Kita akan berpikir Tuhan itu berhutang sama kita. Kita sudah berkorban, kita sudah melayani Tuhan. Apa upahku sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Sama seperti Petrus yang tadi katakan, aku sudah berkorban begitu banyak buat Tuhan. Aku sudah meninggalkan. Apa Tuhan yang akan berkati dalam hidupku? Bahaya yang fatal jika kita tidak mengerti anugerah Tuhan dalam pelayanan. Kita hanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang hanya menuntut berkat dari Tuhan. Menuntut mungkin berkat materi dari Tuhan. Menuntut berkat materi dari pelayanan. Menuntut mungkin berkat pujian, pengakuan dari orang. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita melayani Tuhan, sepertinya kita hanya sedang bertransaksi dengan Tuhan. Seperti mungkin para pekerja-pekerja ini, aku sudah melayani dari jam 6 pagi. Beda dong dengan yang jam 5 sore baru datang. Sepertinya kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Padahal kita lupa, kita ini bukan siapa-siapa kalau kita hanya ada di pasar tadi. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini dipilih Tuhan, karena anugerah dari Tuhan kita bisa melayani di tempat ini. Yang setuju beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, melayani adalah anugerah, bukan hak kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Biarlah itu menjadi fondasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, Paulus juga berkata begini, 1 Korintus 15 ayat 9-10 berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus, dia tahu benar, dia bukan siapa-siapa. Masa lalunya, dia bilang, aku ini paling hina, hidupku masa laluku itu berantakan, aku ini jahat. Tetapi karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, dia memampukan sehingga dia boleh melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Biarlah itu sebagai fondasi kita melayani Tuhan. Tuhan itu sudah begitu baik buat hidup kita. Amin. Tuhan sudah memberkati hidup kita sampai kita punya segala sesuatu yang Tuhan berkati itu karena Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kita melayani Tuhan. Kalau kita mau membalas kebaikannya. Biarlah itu jadi motivasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Bukan karena hak, bukan karena jasa kita sama Tuhan. Tetapi karena Tuhan telah begitu baik. Aku ingin membalas kebaikannya Tuhan buat hidupku. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, jangan membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Matius 20 ayat 10-11 berkata begini. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Bapak Ibu terkasih, awalnya mereka bekerja sama-sama di dalam ladang itu. Yang datang jam 6 pagi, jam 9, jam 12 siang, jam 3 siang, jam 5 sore, mereka sama-sama kerja di tempat itu. Enggak ada masalah. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Enggak ada masalah, mereka sama-sama kerja. Tapi yang jadi masalah adalah apa Bapak Ibu terkasih? Ketika mulai gajian ya, biasanya gajian itu malah ribut Bapak Ibu. Mulai bayaran. Dan yang dapat 1 dinar itu yang barusan masuk 1 jam. Makanya yang tadi yang masuk pagi itu berkata sangkanya, aku ini bisa dapat lebih daripada yang lain. Masalah ini terjadi karena apa Bapak Ibu terkasih? Karena mereka mulai membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain. Benar? Padahal jatahnya sama, 1 dinar 1 hari. Dia enggak bilang nah, kalau masuk jam 9 pagi tak gaji 2 dinar, jam 12 siang tak kasih 1 dinar, jam 5 sore tak kasih 10 dinar, misalnya seperti itu Bapak Ibu.
Tidak, gajinya tetap sama. Tetapi mereka mulai marah, mereka kecewa karena apa Bapak Ibu? Mulai membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Inilah yang mungkin sering terjadi di dalam pelayan-pelayan Tuhan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini nggak ada di gereja sini. Amin Bapak Ibu kasih. Puji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Ini gereja yang ada di ya kutub-kutub selatan, kutub utara gitu. Nggak ada di sini, semua baik-baik saja. Amin. Kok loyo? Karena kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mulai melihat pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Pelayanan di dalam grup ini misalnya, anggap aja lah sekolah minggu lah. Wah sekolah minggu kok keren banget dibanding divisi yang lain. Misalnya begitu ya. Atau tim, apalah saya kalau nyebut nanti takut salah. Tim apalah lebih hebat dari tim yang lain Bapak Ibu. Kita mulai membanding-bandingkan. Disitulah mulai muncul namanya apa Bapak Ibu? Iri hati. Ya, orang ini kok lebih dihargai, orang ini kok lebih diperhatikan, orang ini kok dapatnya lebih daripada yang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Orang ini kok diberkati lebih daripada yang lain. Mulai apa? Membanding-bandingkan. Di situ mulai muncul apa? Iri hati. Anda ingat cerita Kain dan Habil Bapak Ibu? Kain dan Habil, Tuhan lebih menghargai persembahan dari Habil. Jadinya apa? Kain iri hati. Akibat dari iri hati apa? Muncul marah. Kalau kita marah, jadi berkat gak pelayanan kita? Halo? Halo Bapak Ibu? Jadi berkat gak? Tidak jadi berkat. Maka itu, mungkin kalau kita bisa bayangkan, yang kerja jam 6 pagi, kerja dari pagi, matahari teremisi, nyangkul sawah, mereka bisa kecewa gak Bapak Ibu? Mereka bisa menganggap, aku ini loh yang paling senior ini kok dapatnya sama yang junior ini, baru jam 5 sore datang. Ini anak apa? Ini anak ingusan ini. Benar enggak? Bisa enggak ada kelompok-kelompok sendiri, ada geng-gengnya sendiri? Halo Bapak Ibu? Kalau kita membayangkan di kebun anggur ini sangat masuk akal. Ini grup yang senior ini. Kita sudah melayani lebih lama ini. 20 tahun kita melayani sama kalian-kalian semua. Tetapi rupa-rupanya Bapak Ibu, digajinya tetap sama, 1 dinar, 1 hari. Noh, sebenarnya kita semua, para pelayan Tuhan di sini, senggol kanan kirimu, kita ini semua pelayan 1 dinar, 1 hari. Amin. Kita sama-sama digaji sama Tuhan, 1 dinar, 1 hari. Mau saya ngomong sampai berbusa-busa sampai jam 11 siang nanti, tetap gajinya 1 dinar, 1 hari. Amin Bapak Ibu kasih. Kita ini sama-sama melayani di ladangnya Tuhan. Ada amin? Kita melayani sama-sama di ladangnya Tuhan. Mau Anda melayani di mimbar, mau melayani di komsel, melayani mungkin di ruangan kolektor yang orang lain nggak lihat, kita sama-sama dapat gaji berapa? 1 dinar, 1 hari. Maka dari itu, biarlah kita sama-sama saling membangun, amin. Saling berkolaborasi, nggak ada namanya divisi-divisi, kita sama-sama satu tubuh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita sama-sama melayani Tuhan, kita sama-sama pelayan Tuhan. Pelayan 1 dinar, 1 hari. Bila kita sama-sama tahu ada lagu gini Bapak Ibu. Wong kaya gini kok dibanding-banding ke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gak usah kita banding-banding ke. Gak usah iri hati. Kita sama-sama mau melayani, membangun. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Ayo kita sama-sama kolaborasi, amin. Divisi apapun, ayo. Kita nggak mau meremehkan orang lain, nggak menganggap yang lain lebih rendah daripada kita sama-sama rekan sekerja di dalam ladangnya Tuhan.
Yang ketiga dan terakhir, yaitu sikap hati seorang pelayan Tuhan. Matius 20 ayat 13 sampai 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Mereka bekerja sama-sama, mau datang pagi, mau datang siang, mau datang sore, digaji berapa Bapak Ibu? 1 dinar 1 hari. Pertanyaan saya, Anda bisa jawab sendiri. Kira-kira kalau digaji yang kerja pagi sama sore sama, kira-kira adil nggak Bapak Ibu kasih? Ini kita bawa ke zaman sekarang ya. Udah melayani 20 tahun, 50 tahun. Saya belum lahir sudah ada di sini melayani Tuhan mungkin. Sama yang baru sebulan yang lalu melayani, nyanyi di sini. Saya nggak tahu siapa yang sebulan lalu nyanyi di sini. Kira-kira kok sama upahnya? Kira-kira adil nggak Bapak Ibu kasih? Pertanyaannya yang sebetulnya kita mau sama-sama jawab adalah, kira-kira Tuhan itu menghargai kesetiaan nggak sih? Tadi lagunya kesetiaan, itu 2 lagu terakhir semua. Kira-kira Tuhan itu menghargai kesetiaan nggak? Kok kerja pagi, kerja siang, kerja sore, semua gajinya sama? Kalau dipikir-pikir seperti itu kan Bapak Ibu kasih? Halo? Kalau kita sama-sama mikir. Kalau sama-sama gajinya sama, pertanyaan kedua adalah begini. Karena saya ini suka iseng. Saya sambil baca sambil tanya sendiri. Kalau sama-sama gajinya, ngapain kita kerja susah-susah? Benar nggak Bapak Ibu kasih? Lawang yang kerja jam 5, jam 6 pagi, semua sama-sama dapat gaji yang sama kok. Kalau aku sama-sama pelayan, yang susah tak kasihin yang lain. Benar nggak? Bisa nggak Bapak Ibu kasih? Jadwal yang susah tak kasihin yang lain. Benar nggak? Aku lebih senior, jam 6 pagi ini yang datang ini paling senior. Kasihin yang junior-junior aja. Bisa nggak seperti itu Bapak Ibu kasih? Oh bisa. Kalau di jadwal, sorry nggak bisa, tolong digantiin. Bisa nggak Bapak Ibu kasih? Ini nggak ada di gereja ini, gereja lain. Amin. Bisa nggak seperti itu terjadi? Kan sama-sama dapat 1 dinar sehari. Benar nggak? Pasti nanti ada yang gantiin kok, jangan takut. Pada yang lain yang gantiin. Benar nggak Bapak Ibu kasih? Dapatnya berapa? 1 dinar 1 hari. Tetapi kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Sikap hati kita sebagai pelayan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu menghargai kesetiaan kita sebagai pelayan Tuhan. Amin. Tuhan itu melihat kesetiaan kita sebagai pelayan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 berkata begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Tuhan itu menghargai kesetiaan kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Tuhan itu menghargai kesetiaan kita, bahwa firman Tuhan berkata gini, jerih lelahmu melayani Tuhan, tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Ada seorang yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya sebelum dia pergi. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Dan waktu Tuhan itu kembali, Tuhan itu berkata begini, hai hambaku yang apa? Baik dan setia. Hai hambaku yang apa Bapak Ibu? Baik dan setia. Tuhan itu melihat kriterianya kepada para hamba-hambanya sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik itu bisa dipercayai, hamba yang punya tanggung jawab dalam pelayanannya. Amin. Hamba yang setia. Satu hari nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, menanyai sama kita, mana talenta yang sudah aku berikan dalam hidupmu? Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Biarlah pagi hari menjadi komitmen kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi hamba yang apa Bapak Ibu? Baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Hamba yang bisa diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa yang datang jam 6 pagi dapat 1 dinar, jam 5 sore juga dapat 1 dinar? Pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sedang menghancurkan kesombongan rohani kita. Amin. Kita melayani Tuhan bukan karena siapa yang lebih berkorban banyak, siapa yang lebih senior, siapa yang lebih lama, siapa yang lebih dahulu, siapa yang lebih penting. Tapi semakin aku melayani Tuhan, Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan yang rendah hati, semakin tanggung jawab dikasih, semakin talenta dikasih, semakin kepercayaan dikasih sama Tuhan. Biarlah kita menjadi pelayan Tuhan yang terus rendah hati di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan percaya bahwa kita sampai hari ini masih bisa melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Maka dari itu kita tidak bisa menyia-nyiakan semua kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngasih kita tanggung jawab dan kepercayaan, layanilah dengan segenap hati kita. Layanilah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin, dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang terakhir ini, 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu terkasih. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja apa Bapak Ibu? Lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus dia tahu bahwa dia melayani Tuhan itu karena anugerah, karena kasih setianya Tuhan. Untuk itu dia tidak mengurangi pelayanan, dia bekerja lebih keras di dalam ladangnya Tuhan, menggunakan kepercayaan dan tanggung jawab di dalam melayani Tuhan. Pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini, saya nggak berpanjang. Mungkin hari ini Anda kecewa, Anda lelah, Anda capek dalam melayani Tuhan karena Anda mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Pelayanan Anda menjadi beban. Pagi hari ini biarlah kita mau diingatkan kembali bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai pelayan Tuhan. Kita mungkin sedang ada di pasar dan kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ingatkah waktu itu? Pertama kali Anda sukacita melayani Tuhan. Pertama kali melayani Tuhan karena Tuhan begitu baik. Ingatkah anugerah dan kasih setia Tuhan buat hidup kita? Kita melayani Tuhan karena Tuhan kasih talenta hari ini. Itu semua karena Tuhan, bukan yang lain. Dan kalau hari ini Tuhan mempercayakan tugas kepada kita, baiklah kita bisa menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Sampai satu hari nanti Tuhan datang kepada kita, berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Pagi hari ini saya juga mengundang Bapak Ibu yang belum melayani Tuhan. Ingatkah bahwa Tuhan pemilik kebun itu selalu datang ke pasar itu, jam berapapun, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dia selalu butuh pekerja. Jam 12 siang, jam 3 siang, sampai jam 5 sore mau tutup kebun itu, dia masih membutuhkan pekerja. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, percayalah bahwa Tuhan itu memberikan kita talenta. Saya nggak tahu ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Nggak ada yang tahu. Tetapi sudahkah kita mempergunakan talenta itu dengan baik? Karena ketika Tuhan itu datang, mereka akan tanya, mana talenta yang aku kasih? Mungkin dari kita berkata, aduh aku nggak sepintar orang yang lain main keyboard, main gitar. Aku nggak pintar Alkitab, jangan aku yang lain. Ingat, pemilik kebun itu tidak pernah menentukan syarat apa untuk bekerja di kebun anggurnya. Dia menerima mereka apa dan ayo melayani di kebunku. Bila kita pagi hari ini mau menjadi
pelayan-pelayan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Sama-sama membangun untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
berkata, kami ucap syukur buat anugerah-Mu kami ada pada hari ini. Tuhan kasih pakai kami sebagai pelayan, kami ucap syukur Tuhan. Tuhan kasih talenta kami, terima kasih untuk semua talenta yang Tuhan kasih buat kami. Ajar kami terus melayani dengan kerendahan hati. Ajar kami untuk taat dan setia Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang dan berkata, hai hamba-Mu yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi yang belum melayani Tuhan. Dan Tuhan tarik hati mereka Tuhan Yesus. Melayani bersama-sama di hadirat Tuhan adalah sukacita surga buat kami semua. Dalam nama Yesus kita bisa sama-sama